Udah berapa? 7. What is that? What is it? Yeah. Đây. Cái này em có bạch tại. Đây saya tahajud ya. Dan ingatlah ketika mereka berbantah-bantahan dalam neraka, maka orang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu melepaskan sebagian azab api neraka yang menimpa kami? Dan ketika mereka berbantah-bantahan, ya, berbantah-bantahan, bertengkar, gitu ya, di dalam neraka, orang yang lemah berkata kepada orang yang menyombongkan diri. Orang yang lemah itu artinya pengikut-pengikutnya. Pada orang yang menyombongkan diri ketika dia masih hidup di dunia, ya kan? Seperti Firaun itu kan sombong gitu ya. Ana rabbakumul a'la, aku adalah Tuhan yang tertinggi. Ketika itu pengikut-pengikutnya berbantah-bantah. Sesungguhnya kami pengikutmu dulu. Ya, kami pengikut kamu dulu. Kami setia kepada kamu. Apakah dapat kamu untuk melepaskan kami dari azab neraka? Jadi ketika di dunia dia menganggap bahwa semuanya adalah jaminan untuk selamat. Tapi setelah di pengadilan Tuhan, ketika di padang mahsyar itu, ketika hari itu, dia sudah lepas tangan, lepas tanggung jawab dari apa yang
disuarakan dulu, tidak bisa bersuara lagi. Kenapa? Dia sama-sama dapat azab. Qala alladzina istakbaru inna kullun fiha innallaha qad hakama bainal ibad. Orang-orang yang menyombongkan diri menjawab, sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka, karena Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hambanya. Ya. Jadi orang-orang yang menyombongkan diri ketika di dunia itu, sesungguhnya kita sudah sama-sama masuk neraka. Ya kan? Allah sudah memutuskan bahwa kita kepada hamba-hambanya. Jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa bantu, tidak bisa menolong lagi. Kenapa? Semuanya sudah tersesat, semuanya sudah masuk ke jurang neraka itu. Kenapa yang diikuti adalah orang-orang yang sombong, yang membangga-banggakan diri ketika dia masih hidup, masih punya kekuasaan. Wa qala alladzina fin nari li khazanati jahannam rabbakum yukhaffif anna yawmam minal azab. Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar dia meringankan azab atas kami sehari saja. Dan orang-orang yang sudah ada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam, mohonkanlah kepada Tuhanmu ringankan kami dari azab itu sehari saja. Tapi jangan kompor. Betapa dahsyatnya azab yang diterima, minta sehari aja. Tolong kepada penjaga jahanam. Jadi penjaga jahanam itu masuk neraka enggak? Enggak. Dia menjaga. Di neraka jahanam itu ada petugas Allah. Tetapi dia bukan orang neraka jahanam, tetapi menjaga. Dia selamat orangnya. Petugas Allah itu yang ada di sana. Nah, jadi penjaga neraka jahanam itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang aman dari neraka itu. Sama dengan penjaga lapas penjara. Penjaga lapas penjara dia dapat gaji. Nah, sama dengan itu. Qalu awalam takuta tikum rusulukum bil bayyinati qalu bala qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Maka penjaga-penjaga jahanam berkata, apakah rasul-rasul belum datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata? Mereka menjawab, benar sudah datang.
penjaga-penjaga jahanam berkata, berdoalah kamu sendiri, namun doa orang-orang yang kafir itu sia-sia belaka. Jadi pertanyaan dari orang yang di dalam neraka tadi pada penjaga neraka, kemudian dijawab oleh penjaga-penjaga neraka jahanam. Apa ketika kamu masih hidup di dunia, apakah tidak datang pada kamu rasul-rasul yang memberikan keterangan-keterangan yang jelas, ya kan? Nah, mereka menjawab, sudah datang pada kami, dia menyampaikan itu. Tapi karena kekafirannya, maka dia tetap juga menjadi orang yang tersesat. Jadi ingkar ketika dijelaskan oleh Rasul pada mereka seperseruan Rasul itu tidak diindahkan, diingkarinya, maka dia tetap tersesat. Karena dia tersesat, itulah akibat dari kesesatan di dunia. Sudah dia akan menjadi penduduk neraka. Jadi bukan tidak dijawab pertanyaan dari orang-orang yang di neraka jahanam, itu dijawab oleh penjaga-penjaga jahanam. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yakumul ashhad. Yaitu hari ketika meminta maaf tidak berguna bagi orang-orang yang zalim dan mereka mendapat. Bukan itu, sebelumnya. Nomor 1 ya. Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi atau hari kiamat. Sesungguhnya kami, kata malaikat, akan menolong rasul-rasul dan orang-orang yang beriman ketika hidup di dunia dan ketika dihadirkan saksi-saksi. Jadi menolongnya apa? Menolong, menyaksikan, ya kan? Bahwa Rasul itu memang benar sudah menyampaikan kepada orang-orang yang di dalam neraka tadi. Nah, jadi sudah sampaikah berita itu kepadamu di waktu hidup di dunia? Disaksikan oleh malaikat, ya kan? Kami akan menolong rasul-rasul itu pada hari kesaksian itu. Apakah benar, ya kan? Benar, semuanya dibenarkan kehadiran rasul itu kepada orang-orang yang lagi tersesat. Yauma la yanfa'ul zalimina ma'ziratuhum walahumul la'natu walahum su'ud dar. Yaitu hari ketika peminta maaf tidak berguna bagi orang-orang yang zalim dan mereka mendapatkan laknat dan tempat tinggal yang buruk. Ya, tiada maaf bagimu orang-orang yang zalim. Tidak ada guna lagi. Tidak ada lagi maaf. Memaafkan itu hanya ketika masih hidup. Jadi kalau Allah itu Maha Pemaaf ketika masih hidup sebelum mati. Ya, jadi kalau dia salah, kalau dia kafir, kalau dia zalim, dia minta ampun kepada Allah. Allah mengampuni dan memaafkan kesalahannya, menghapuskan segala dosanya. Tetapi tidak berlaku lagi kata maaf itu bagi orang-orang. Dia hanya mendapatkan laknat
dan mendapatkan tinggal yang tempat yang paling buruk. Kenapa? Sesal dahulu kan pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Tempatnya yang buruk. Karena memaafkan itu ketika masih hidup. Walaqad atayna Musal huda wa awrasna bani Israil al-kitab. Dan sungguh kami telah memberikan petunjuk kepada Musa dan mewariskan kitab Taurat kepada Bani Israel. Kata Allah, kami sudah memberikan petunjuk kepada Musa dan mewariskan kitab Taurat kepada Bani Israel. Petunjuk itu adalah kitab Taurat, ya kan? Kalau sekarang namanya Al-Quran, kalau zamannya si Musa namanya Taurat. Taurat itu dengan Al-Quran ya sama aja informasinya. Hudaw wa zikra li ulil albab. Untuk menjadikan petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berpikir sehat. Ya, jadi kitab Taurat itu adalah menjadikan petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berpikir sehat. Yang tidak berpikir sehat itu adalah orang-orang yang zalim tadi, orang-orang yang kafir tadi, orang-orang yang musyrik tadi. Itu yang tidak berpikir sehat. Yang berpikir sehat adalah orang-orang yang mau beriman, mau mendengarkan, mengikuti petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran itu atau di dalam Taurat. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzumbika wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Maka bersabarlah kamu sesungguhnya yang dialah itu benar, dan mohonlah ampun untuk dosamu, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Dan bersabarlah, ya. Ya, orang yang dapat petunjuk itu bersabarlah, ya kan? Sesungguhnya janji Allah itu benar. Allah itu Maha Pengampun, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu di waktu pagi dan petang. Jadi semua janji Allah itu ditepati pada hari itu, bukan hari ini tetapi hari itu. Janji Allah dalam Al-Quran, kalau kamu zalim kamu masuk neraka, kamu jadi orang baik kamu masuk surga. Itu janji Allah. Nah, janji Allah itu benar. Jadi Al-Quran itu tidak bisa ada bantahannya lagi, sudah ada aturannya di dalam kehidupan manusia itu. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultan fi ayatillahi bighairi sultan
Wasta'in billahi innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan atau bukti yang sampai kepada mereka yang ada dalam dada mereka hanyalah keinginan akan kebesaran yang tidak akan mereka capai. Maka mintalah perlindungan kepada Allah, sungguh Dia Maha mendengar, Maha melihat. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah, ya kan? Orang-orang yang memperdebatkan, yang membantah kebenaran-kebenaran ayat-ayat Allah tanpa alasan yang benar, gitu kan? Maka yang sebenarnya yang ada di dalam dada mereka itu hanya sekedar untuk memuaskan diri sendiri dengan rasa bangga dan sombongnya, ya kan? Jadi perdebatan itu hanya bangga-banggaan, sok-sokan dengan alasan-alasan begini, seolah-olah pintar, seolah-olah hebat. Fasta'iz billahi fa innallaha samiul basir. Maka berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat, Maha mendengar dan lagi melihat. Jadi orang-orang yang berdebat itu bukan tidak diperhatikan oleh Allah. Si A mengatakan sini, si B begini, si A gini, si A menyalahkan si B menyalahkan si A. Itu perdebatan namanya. Pakai ayat-ayat Allah, seolah-olah Maha benar dan Maha suci dan Maha tinggi ilmunya, tapi hanya habis hanya di dalam perdebatan saja. Informasinya tidak terbawa, pelajaran yang ada di dalam Al-Quran itu tidak diamalkan. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Sungguh pencipta langit dan bumi itu lebih besar daripada pencipta manusia, dan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sungguhnya pencipta langit dan bumi itu lebih besar dari pencipta manusia, tapi kebanyakan dari manusia itu tidak mengetahui. Sadaqallah. Pasal 58 ya.